Oke, selamat siang. Ini ada format perkenalannya nggak, Bang? Boleh. Ngopi dulu. Aduh. Ada sih kopi di Secret. Air panasnya ada ya? Nyala ya? Enggak tuh ada kettle aja. Udah nambahin durasi lumayan, dapat 20 detik. Oke, jadi format perkenalan. Nama lengkap, nama panggilan, NIM pasti ya, asal daerah, hobi, genre musik favorit, sebut satu pemain MU and random. Oke. Kalau itu sudah bisa. Apa? Ya, yang penting udah pernah main. Oke. Yang penting udah pernah main buat MU. Sama apa lagi ya? Standarnya lah, yang cowok. Lagu favorit? Oh enggak. Oh, emang lu tahu lagu reggae berapa? Gue yang basicnya Bob Marley aja lah paling. Ya udah, sama lagu reggae atau random. Oke. Nah, mulai dari dulu. Ini udah sikat no. Apa? Yang pertama, nama Nino Gens Bagara Siotang, panggil Nino, NIM 1362410, asal daerah ya? Asal daerah dari Jakarta Barat atau Pak, dari Jakarta. Nah, lu minggir. Seri. Apalagi ya? Iya. Ada apa aja? Asal daerah udah. Asal daerah udah. Hobi main Clash Royale sekarang. Clash Royale. Kopi berapa? Sekarang 6.000 baru nembus semalam. Itu emang lu baru mulai main atau? Main lagi. Oh, akun lama hilang. Akun lama enggak. Gue berhenti pas Covid. Terus gara-gara Kan poinnya dikit ya. iya dulu gue level berapa ya? Arena berapa ya? Udah masuk legendarnya kayak. Dulu 5.000 tuh udah gede, coy. Iya kan? Kayak sekarang kayak anjing orang udah sampai 8.000. Ini gua akun baru nih 6.000 masih udah tolol lagi. Iya kan? Masih mid level sekarang gitu masih mid ladder. Terus main MU favorit ya. Menurut gue MU itu yang paling jago menurut gue tuh Andre Onana sih. Kayak nggak bisa dibanding sih kemampuan sebagai kiper ya. Messi kalah. Iya kalah sih kayak. Mungkin kiper terbaik di dalam sejarah sih. Emang kayak ada suatu anugerah buat MU Onana sebagai kipernya gitu. Messi setahun berapa gol paling banyak? Onana setahun 104 gol. Yang diboboli. Lanjut gol di gawang dia. Iya. Lagu reggae no. Gue nggak tahu termasuk reggae atau enggak. Genre favorit dulu. Oh, genre favorit. Apa ya? Gue genreless sih. Apa yang enak di kuping gue denger sih. Ya, apa yang terakhir lu denger lah? Yang gue terakhir denger, aduh. Adik gue nyetel berarti anjing dan lu denger. Perunggu sih ya. Ya. Itu genre itu. Ya kan, oh genre. Gue kira lagu. Genrenya bronze dia ya. Indie Indonesia lah. Katanya dulu. Gua Katia Nafisa Syarifian, biasa dipanggil Katia. 1362403. Asal Jakarta Selatan. Nih hobi akhirnya lagi suka main paddle. Terus apa? Genre favorit paling pop. Terus pemain MU David Beckham. Terus lagu reggae. Gue cuma tahu yang Baby I Love Your Way-nya siapa tuh? Ya. Masuk. Dengerin dulu bang. Ya bang, nama gue Katrina Clevila, manggilan Nina. NIM 033, asal daerah Jakpus. Terus apa sih genre favorit? Ya, gue sukanya tuh rock sebenernya bang. Popang. Bandnya apa tuh? Bandnya, gue kebetulan demen banget sama Foo Fighters. Foo Fighters. Lagu favorit apa Foo Fighters? Foo Fighters all time favorite, Arlandria. Denger bang, enak bang. Tahu. Biar gak reggae mulu. Gua reggae sama rock, Bang. Oh, gue suka yang kayak Old But Good gitu, yang kayak Eagles gitu-gitu. Terus Ke Black Sabbath gitu. dark ya. Gue yang seneng bang. Terus pemain MU favorit, Nemanja Vidic. Nemanja Vidic, ya tidur-tiduran. Jilat dikit.
Lagu reggae gue suka Centria. Nama gua Muhammad Rafi Al-Ghifari, biasa dipanggil Ragit, NIM 136240007, asal daerah dari Kota Bogor. Terus apa lagi tadi? Hobinya lari sama denger lagu. Terus apa sih genre? Genrenya Britpop deh. Terus pemain MU Bruno Fernandes. Itu reggae. Lagu reggae. Reggae. Tadi The Pops reggae ya? Ya udah The Pops deh. The Pops tuh pennya Lagunya. Ya pokoknya apa aja deh, gue nggak terlalu hafal gue. Oke. Nama gue Fernando Febriansyah, biasa dipanggil Nando. NIM gue 136240027. Hobi gue kira-kira ini nongkrong aja. Habis itu apa genre? R&B deh boleh. Terus apa? Ini ya lagu ya. Pemain MU. Beckham Putra. Jangan itu mah anaknya. Itu anaknya ya? Anaknya. Gue kira Ronaldo deh. Ronaldo. Habis itu lagu reggae Cinta di Pantai Bali. Cinta di Pantai Bali. Oke. Perkenalkan, nama gue Joakim Wicaksana Putra, bisa panggil Joey. NIM-nya Athena 031. Terus apa? Hobinya basketan. Terus apa lagi? Pemain MU Christian Rooney. Wayne Rooney. Lagu yang favorit Britpop, Britrock. Terus lagu reggae No Woman No Cry. Oke. Sekarang perlahan buat master-masternya. Lo juga lanjut. Oh. Bangsat lu. Formatnya sama. Ntar gue juga sama. Oh iya. Sama. Tambahin jabatan di KMPN. Ada sama anggaran berapa? Sama pohon kesukaan ya? Pohon kesukaan juga. Amar es krim. Enggak, banyak banget. Enggak, kalau saya ekstrim boleh sih gue. Ya. Oke, perkenalkan nama gue Lutfi Jamaluddin, bisa dipanggil Lutfi atau Jamek. Terus apa lagi tadi? Hobi gue Selera. Hah? Selera udah belum? Selera apa? Asal daerah. Oh, selera Pekalongan. Ya, terus Citer PB. Terus kalau hobi itu gue sekarang lagi suka lagi suka jalan-jalan aja sih, maksudnya motoran gitu. Ya, touring sebenarnya sih gue suka touring. Sambil galau. Ya itu juga sama lari. Sama lari. Lari bareng gitu. Ayo lari kapan? Boleh. Terus genre favorit nggak ada yang favorit banget sih, cuman sekarang tuh lagi suka Lila Salmonella. kagak goblok. Itu mah elu anjing. Ini apa sih namanya? Kayak genrenya MCR gitu apa tuh genre tuh? Oh, kayak imo. Ya, emo rock. Gue lagi suka emo rock sekarang akhir-akhir ini. Terus apa lagi? Oh, reggae. Pemain MU dulu. Oh, main MU. Gua CR deh. CR. Christian Rooney apa Cristiano Ronaldo? Enggak ada Christian Rooney. Terus reggae No Woman No Cry paling. Ya, karena gua enggak dengerin reggae. Dikasih tahu dia. Lu enggak pernah denger waktu gua nyetel di sekre gitu? Ya, paling itu doang sih. Nah, terus abis itu apalagi tadi yang tambahan? Pohon kesukaan, pohon jambu. Soalnya gue kecil naik pohon jambu. Terus rasa es krim ini Cokomin. Jabatan. Gue staf PSDA. BSO gue Kabit Inovasi di Aruna. Kan BSO, Badan Semi Otonom. Kenalin, gue Lanang Baswara Saki, bisa dipanggil Lanang. NIM 1362309 dari Artemis. Asal dari daerah istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman. Hobi gue mancing, sama dengerin reggae, sama kadang rock. Habis itu apalagi tadi? Genre musik favorit gue tadi reggae sama rock. Belakangan lebih sering reggae daripada rocknya. Habis itu pemain MU Street Won't Forget ya, Federico Makeda.
Habis itu Kejilatnya sih. kacau ini orang. Kacau. Habis itu lagu reggae gue Tertanam dari Tony Kirastavara. Habis itu apalagi sih tadi lu minta apa? Pohon favorit gue pohon kelengkeng. Habis itu es krim apa kayak coklat kacang. Jabatan belum ya? Staff PSDA sama kayak dia. Besok Aruna jadi kabit sosial. Oke, pertanyaan pertama ya. Sokin. Kan kita semua mengingat Bang Jamek sama Bang Lanang kan sebagai posisi Dunlap gitu kan selama Sonic. Gue tahu tuh motivasi jadi seorang Dunlap tuh in the first place itu apa gitu? Apakah ada motivasi terkhusus kah gitu yang mau dibagi? Lu mau jawab nggak, Mek? Dulu. Oh, ini mau dijawab aja. Apanya? Iya, dijawab aja lah ya. Ya udah kalau lu serah sih. Kalau Gua karena keren dah. gua karena pengen berinteraksi langsung dengan AE24. Simply karena keren aja dah. Kenapa menjabat jabatannya sekarang di PSDA berarti? PSDA karena bener gue maunya Pengmas kan, tapi kan Pengmas ada di BSO ya. Terus gue membantu juga di BPP. Mungkin yang cocok sama gue ya di Kader. Di Kader tuh pilihannya dulu pertimbangannya PSDA sama PAB. Cuman PAB tuh gawenya cuma di Sonic doang, kelar Sonic. Terus gabut, jadi gue milih PSDA. Kalau gue milih PSDA karena gue juga pengen fokus di kader juga. Cuman kalau PAB itu kan gue udah bisa join ke Panasonic ya. Terus kalau misalkan di PSDA itu istilahnya lu kayak kaderisasi aktifnya anggota yang udah jadi anggota biasa KMPN gitu. Jadi gue tuh pengen ngekader angkatan gue sendiri gitu. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Sama nih kayak Nino nyambung kan dikenal di AE24 kan sebagai Dunlap nih. Coba lu ceritain dari mana kayak call sign Havoc sama Black Jacket dari mana? Jadi itu ada temanya ya buat Dunlap tuh. Tahun ini temanya tuh pesawat bomber. Pesawat bomber. Jadi kan ada gua Blackjack, dia Havoc, ada Darren Raider sama Aldo Lancer kan. Itu kan semua ini apa? Nama dari pesawat bomber gitu. Gua tuh Tupolev 160, dia Douglas A20. Raider tuh B21 sama Lancer B1. Momen paling memorable selama berhimpun di KMPN. Momen paling memorable selama berhimpun di KMPN ya banyak sih, cuman mungkin ini aja dah. Waktu Wispril sih berling. Oh, iya. Nah, gue karena gue di Wispril gue jadi dalam mobilisasi KMPN. Suka nyalain smoke bomb. Iya. Asik tuh, rame tuh. Rame asik. Gue nyalain smoke bomb 8 biji di jalur mobilisasi. Sampai si Dapin dipanggil sama Parianto tuh. Oke, kalau gue paling memorable banget sebenarnya banyak. Cuman paling memorable banget Sonic. Soalnya persiapannya lama, terus juga pelaksanaan juga lama dan banyak suka dukanya di Sonic. Gebrakan angkatan lu sama lu nanti selama berhimpun mau buat gebrakan apa nih? Gebrakan apa gebrak meja? Inovasi. Kalau gua ya ditunggu aja sih kalau gua sih. Gue mungkin ya karena yang baru tuh di Aruna kan baru kan, mungkin di situ. Cuman gini, gue orangnya tuh nggak begitu memberatkan inovasi gitulah di hal-hal kayak gini tuh. Kayak gue lebih percaya melakukan hal yang rutin dilakukan dengan benar, apa yang harus dilakuin tuh dilakukan dengan seharusnya tuh lebih baik daripada ada inovasi gitu. Karena kan kadang orang terlalu memberatkan di inovasinya sampai yang biasa-biasanya justru malah kelewatan gitu. Kayak misalnya MU gitu kan malah beli Mbuemo yang dribble cuman midfieldernya masih bolong gitu. Ya padahal kan bagusnya yang penting bisa jalan dengan benar dulu. Nah gitu aja sih. Oh, kalau misalkan inovasi gue ada ide sih beberapa. Jadi kayak
ada beberapa program KMPN tuh yang sebenarnya bisa diikuti oleh angkatan yang belum ikut Sonic. Jadi beberapa program yang seharusnya bisa ikut, kayak cuman ngeramein aja segala macem. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan sih. Itu soalnya lumayan menarik. Jadi kayak udah pengenalan dulu lah sebelum Sonic. Kan tadi katanya Havoc momen paling memorable nyonik kan. Berarti momen apa yang pas nyonik kita yang paling memorable? Enggak, ini Sonic kita atau Sonic mereka? Iya. Sonic kalian. Sonic. Ya, momen ya pas nyonik kita ada momen yang paling memorable nggak? Pas apalagi pas jadi danap gitu. Memorable apa ya? Bentar. Gue paling yang memorable tuh apa ya? Gue nggak ada sih jujur sih. Kayak ya memorable semua. Tongkat. Oh iya itu mungkin ya. Kalau mau paling itu. Udah itu sih. Gua kan berdasarkan artinya memorable itu berarti teringat ya. Gua ingat kondisi India berkali-kali, udah itu aja. Oh iya, kalau itu gue ya jujur ya. Gua ingat kondisi dia apa mengkondisikan di belakang dia sama Darren. kondisi India berkali-kali dan nggak tahu kenapa tiba-tiba balik mau jadi caketang gitu. Random. Itu ide Darren anjing. Lanjut, muter lagi ya. Berapa menit tuh? Udah 16 setengah halfway there. 20 itu 2, 3, 4. Nanti 6. Lah kan kita jam setengah 3 orang gimana dong? Ya Udah lanjut. Gimana lu ketang ayo. gue harus duluan. Ngapa kan yang wajib 2 pertanyaan kan pada sini lu cabut enggak apa kan? Oh Iya, nanti lu cabut. iya udah Kita belum sama dia ya? belum. Ini oke. Pas kakak tuh pertama kali mau berhimpun masuk KMPN, ekspektasinya itu apa gitu pas mau berhimpun KMPN gitu, dan realitasnya itu bagaimana dan bagaimana bisa menyambungkan satu hal tersebut. Apakah kalian berusaha merealisasikan ekspektasi kalian kah, atau kalian juga manajemen ekspektasi atau bagaimana ya? Nah, ekspektasi kalian, ekspektasi ketika mau masuk KMPN itu tergantung gimana kalian mengartikan himpunan, gimana kalian mengartikan KMPN dulu sih. Gue sih belum mengartikan himpunan itu sebagai tempat, sebagai rumah gue, sebagai tempat bernaung lah, karena gue pasti jauh dari rumah gitu. Jadi ini rumah gue rumah gue yang jauh dari rumah gitu. Dan ekspektasi gue itu dan terpenuhi lah, karena ya gue merasa terwadahi, gue merasa ada temennya, ada keluarganya, ada tempatnya, ada sekre dan ada fasilitas-fasilitas dan program-program yang bantu kayak drive gitu misalnya, atau tutor, atau ketika gue bingung di hal-hal ini itu gue ada tempat untuk bertanya. Jadi gue nggak merasa sendirian atau merasa tersesat lah di Teknik Dirgantara atau di ITB gitu. Ya karena gue ngertiinnya kayak gitu, maka dari itu ekspektasi gue terpenuhi. Coba kalau Jamek? Kalau gue jujur mirip sama si Lanang tadi. Kalau gue menganggap suatu himpunan itu sebagai rumah gue. Jadi selama TPB jujur gue tidak terwadahi hal tersebut. Dan kalau di TPB sendiri gue bisa bilang gue tuh apa ya, kayak nggak pernah muncul lah. Gue bokur lah dulu di TPB. Ya tidur di SC deh. Ya SL gue nginep SL dulu kerjaannya sendiri. Ya. Terus abis itu setelah di himpunan gue pengen mencari rumah itu, dan karena tadi yang Lanang juga udah bilang ada fasilitasnya, ada di sekre, ketemu sama teman-teman segala macam, terus juga wadah aktualisasi diri gue terpenuhi di KMPN sendiri. Jadi itu sudah apa ya, ekspektasi gue sudah terpenuhi. Orangnya gimana? Ampi. Oke, kalau Bilang sama Sandy. oh, iya. Satpam. Apa satpamnya lagi Sandy jadi aman. Yang muda. Kenal yang sapamnya. Yang muda yang tinggi. Udah belum? Lu udah ngomong? Belum. Kalau boleh tahu, so far selama berhimpun di KMPN suka dan dukanya apa nih? Suka dan dukanya tadi gue ada partnya udah jawab ya. Waktu pertanyaan Nino. Ya gue udah sukanya gue punya teman, gue dikelilingi sama orang-orang yang gue suka, yang gue cocok. Gitu, gue punya tempat apa ya, gue terfasilitasi dan terwadai itu. Juga ada sekre gitu kan, gue hobi banget di sekre kan. Ya itu sukanya, dan dukanya juga berhubungan sama itu. 2 sih dukanya, mungkin 1
ya bocah KMPN suka kadang hilang, entah orang di BP-nya atau orang di panitiaan kadang suka ngilang. Itu anjing sih, cuman ya udahlah, get over it. Terus sama satu lagi itu kalau sekre kotor tuh nggak suka tuh, itu duka itu kalau sekre kotor itu. Siapa yang ngotorin bang? Nggak tahu lah siapa yang ngotorin, kotor aja tiba-tiba. Nggak suka di sekre ya, tiduran, iya tidur sekre. Gua semester ini udah 3 kali tidur sekre, nginep sekre maksudnya. Semester ini. Iya. Baru nggak apa-apa. Ibaratnya nanti akhir semester mungkin 10, nggak tahu. Lebih kata gue sih. Lebih sih. Kata gue lebih sih. Ya itulah. Jadi kalau sekre kotor tuh anjing, mana orang disuruh piket kan pada gak mau. Gue udah piket 2 kali anjing, baru sekali doang cok, terus yang lain kan. Daripada kalau disuruh sama MRT piket ya. Piket lah. Oke, sukanya gue tadi banyak. Gue juga menemukan sebuah rumah di ITB ini. Kemudian gue juga akhirnya deket sama teman-teman jurusan gue, dan gue punya kayak tadi gue punya wadah untuk aktualisasi diri di situ. Itu sukanya. Dan karena gue sudah merasa nyaman di sini, yang tadinya dulu pas TPB mungkin gue lebih sering main ke pusat, sekarang gue udah nggak pernah lagi ke sana. Jadi kayak gue lebih suka di himpunan sekarang ini. Ya kalau dukanya gue ya itu sih paling kayak banyak, apalagi angkatan gue sendiri itu kayak mereka tuh kayak udah apa ya, setelah dapat Jahim kebanyakan tuh kayak udah nggak pernah ikut kegiatan di KMPN gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya kayak ada hearing segala macam itu dulu lumayan susah. Cuman sekarang udah udah better lah, jauh lebih better anjir. Jauh better. Terus dukanya paling itu sama apa ya? Ya paling itu doang sih gue. Aku boleh izin motor, gue penasaran banget. Ya, sok. Itu yang permasalahan yang orang hilang-hilangan setelah ya kasarnya dapat lantik sebagai angbis tuh, itu emang satu hal yang alami terjadilah yang dan akan mereparasinya dengan sendiri, atau apakah ada langkah bisa dilakukan untuk mitigasi gitu loh, buat mencegahnya dari sekarang? Ini gue mau jawab dulu ya. Lu dulu aja. Ya. Oke, kalian harusnya udah dapat materi untuk itu. Tahu nggak materi yang mana? Materi apa tadi? Bener, takmen. Jadi emang itu ada fasenya. Nah, terus untuk kalau dari gue sendiri emang fase tersebut emang nggak bisa lu purely hindari banget gitu. Emang ada fasenya begitulah. Tapi yang di highlight di situ adalah bagaimana cara lu itu mempersingkat waktu storming. Storming itu yang gimana? Ada ingat nggak? Nah itu mempersingkat waktu storming, mempercepat waktu norming. Norming itu lu udah paham, udah oke lah sama misalkan nilai-nilai yang ada di misalkan angkatan lu. Kayak semua angkatan lu kayak udah menerima hal tersebut. Nah itu yang jadi ide adalah bagaimana cara lu untuk mempercepat norming itu gitu. Sehingga nantinya pada saat yang paling tinggi performing. Nah, pada saat performingnya lo bisa lebih cepat, dan pada saat itu lo harus jaga performing tersebut gitu. Gue mau nambahin lagi takmen ya. Cuman kadang gue ada yang tambahan lagi buat orang hilang ketika udah ini kan ngilangnya dalam konteks ini ya, berkegiatan KMPN ya. Kalau ngilang kuliah tuh enggak gitu. Nah, itu ada partly dengan kayak sifat-sifatnya orang KMPN lah, kayak tipikal orang anak AE gitu loh. Anak AE itu emang bukan tipe yang berhimpun mulu, nggak kayak sebelah. Jadi itu emang, dan mereka itu juga jumlahnya lebih dikit gitu. Jadi sebelah pun juga banyak kayak gitu, cuman nggak sekelihatan itu karena tertutup oleh lebih banyak yang aktif gitu. Nah, jadi itu emang nggak bisa dihindari lah. Karena dan kalau mengingat lagi ke tujuannya KMPN itu kan untuk intinya untuk ngewadain ini kan mahasiswa S1 Teknik Dirgantara kan. Selama orang-orang yang ini tuh terwadai pun mereka akhirnya kurang aktif ya, itu memang
emang tujuannya udah terpenuhi gitu. Itu not good tapi it's okay lah, itu part dari anak AE itu kayak gitu. Gua nggak tahu, ada lah nanti ada lagi lah. Menurut gua itu juga partly kenapa kalian masuk ke Dirgantara udah dijadiin anggota muda gitu. Kan himpunan lain tuh biasanya banyaknya ini ya, kalian tuh non anggota aja. Terus kalau lantik di osjur pertama tuh jadi anggota muda gitu, karena kan jadi anggota khusus kan namanya. Nah itu biasanya jadi anggota muda, terus kalau mau jadi anggota muda naiknya ke anggota biasa gitu, nggak ada anggota khusus. Nah kita lebih berfokus ke yang penting anak AE ini ada tempatnya, ada wadahnya. Perkara nanti mereka diwajibkan begini-begini tuh udah nantilah, karena tau lah AE itu prodi yang susah lah dibanding yang lain. Jadi kalau orang yang hilang karena mau fokus kuliah, ya itu mereka make sense aja sebagai mahasiswa, itu malah benar. Itu loh. Jadi fokusnya yang bisa dilakuin apa ya, sesuaikan lah dengan orang-orangnya gitu. Kalau memang orangnya tidak bisa dipaksa begini, ya jangan dibuat terlalu repot gitu. Kalau memang proker aneh-aneh nanti susah yang datang, ya jangan prokernya repot-repot. Prokernya fokus ke apa yang dibutuhin aja gitu. Dan itu juga tanggung jawab dari masing-masing angkatan, dari ketangnya gitu, dan anggota KMPN secara keseluruhan juga untuk saling ngajak lah untuk biar bisa menjalankan apa yang perlu dikerjain gitu. Cuman pada akhirnya emang ada orang yang nggak akan bisa dipaksa gitu, karena mereka udah tahu, mereka udah dewasa, mahasiswa kan udah dewasa kan, udah tahu kan apa yang mau dilakuin, apa konsekuensinya ya. Maka biarlah kalau emang mereka memutuskan kalau oke, gue udah ngikutin yang wajib itu Sonic, gue udah masuk, gue udah anggota biasa udah pakai Jahim, sekarang gue mau fokus kuliah, itu boleh-boleh aja gitu. Itu aja sih kalau pandangan gue. Oke, dan selanjutnya nih masih berhubungan dengan materi Sonic juga. Di antara semester ini dari kelima nilai KMPN paling cocok dan paling gak cocok sama yang mana? Cocok sama paling nggak cocok? Sama pribadinya gitu. Itu lo ditanyain gitu ya? Iya. Tanya kita sama siapa? Pos ini kan. Oh. Oke, selama shot KMPN gue paling cocok sendiri sama, gue suka sama cocok nih, maksudnya gimana? Gue suka dengan sifat itu atau gue merasa nilai pribadi aja. sama aktual pribadi? Ya itu 1 sama 5 sih gue. Karena keluargaan itu gue memang, ya kita kan dari asas keluargaan ya KMPN ya. Jadi menurut gue itu memang udah cocok, memang harusnya ada di gue juga. Menurut gue ya, dan itu tuh hal yang pasti muncul dalam sebuah komunitas, terutama dalam anak KMPN, walaupun orangnya mungkin suka cabut kalau disuruh ngerjain ini itu, tapi sebenarnya dalam, kalau dilihat terbentuk kekeluargaannya tuh terbentuk gitu. Ketika ada yang membutuhkan bantuan tuh pasti ada yang membantu, walaupun kalau ketika suruh ngerjain suruh ngerjain kan basically buat most orang menganggapnya ini bukan hal yang sangat penting gitu loh. Jadi itu bisa bukan bagian dari inilah, bukan bagian untuk nyebut, bukan untuk mendiskreditkan bagian keluargaan gitu, tapi untuk keluargaan kan misal ada anggota keluarga butuh bantuan itu ada, dan di situ menurut gua sifat 1 itu masuk, dan sifat 5 itu juga sama, kita ngehormatin pihak lain lah, itu mungkin nggak perlu dijelasin banget lah. Tapi untuk nggak cocoknya menurut gua progresif tuh iya, terus apa lagi sih, demokrat, profesional. Ya mungkin profesional bisa kenal lah karena ada suka yang hilang kan. Tapi lagi-lagi kan profesional kan berarti kan sesuai sama kerjaannya kan. Kalau emang ada orang yang nggak nganggapnya ini nggak penting, ya maka secara teknis dia bukan tidak profesional gitu. Kalau dari awal emang dia udah nganggap ini bukan, dia ini nggak benar, dia nggak mau ikutan, itu bukan bagian dari nggak profesional. Gue lebih ke demokratis sih mungkin ya. Karena apa ya, gue kadang agak bingung dengan beberapa keputusan yang diambil di KMPN. Menurut gue pengambilan keputusannya kadang kurang melibatkan dan kurang transparan. Itu sih kayak, ya ada lah nanti 1-2 hal yang pernah ada. Mungkin nanti kalian ngerasa sendiri menanyakan kenapa ini tiba-tiba. Intinya kalau menurut gue itu sifat demokratis keberapa Mek? 2 kan? 2. Ya, sifat kedua itu masih kurang ditegakkan gitu, masih kurang nyata. Oke, ini tadi pertanyaannya buat gue sendiri apa gimana? Iya, kayak dalam diri sendiri, misalkan nih kayak gue ngerasa kayak tadi Bang Anang aja gitu, kayak gue ngerasa gue keluargaan udah bersatu.
Oke, mungkin kalau misalkan begini gue kontekstualisasikan ke nilai diri yang gue punya kali ya. Jadi kalau gue sendiri itu sangat mengamini sifat nomor 4 sama nomor 1. Jadi kayak kalau dari diri gue sendiri, gue selalu berusaha untuk jadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Walaupun yang namanya progresif itu nggak selamanya gradiennya harus positif. Jadi kan bisa naik turun gitu. Tapi tujuannya tetap ada. Tujuannya tetap ya adalah naik gitu kan tujuannya. Terus kemudian kalau kebersamaan dalam keluargaan, tadi yang gue bilang, gue niatnya ke KMPN ini mencari sebuah rumah, mencari sebuah keluarga. Di sini gue merasa terwadahi. Gue juga kalau misalkan gue lihat di KMPN sendiri, itu menurut gue itu ada beberapa hal yang kurang di nomor 1 ini sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan ada hal-hal yang gue rasa ini nggak memenuhi sifat nomor 1 nih, gitu, gue langsung notice aja gitu, dan kayak gue berusaha untuk berusaha untuk mengaktualisasikan hal tersebut lah gitu. Terus kalau misalkan yang paling nggak kayak gue itu mungkin ini agak kontradiktif sebenarnya, mungkin counterintuitif lah. Kayak gue nomor 4 yang paling diri gue sendiri. Cuman yang paling nggak bisa gue aplikasikan adalah nomor 3. Ya, untuk kondisi aktual gue sekarang, gue merasa gue belum se-capable itu sampai bisa dibilang orang yang paling kemampuan yang profesional gitu. Yang paling begitu gue merasa gue masih banyak hal yang masih bisa gue benahi. Maka dari itu gue senantiasa untuk menjadi lebih baik gitu. Kalau gue begitu. Oh iya. Nanti kan kita foto bareng. Enggak, dia kan cuma cabut. Jameknya belum ada. Oh, Ya, oh iya benar. datang. Kelihatan semua enggak? Gak kelihatan. Oke. Oke, pertanyaan gue selanjutnya, nanti mau KP di mana dan alumni kita tuh banyak ke bidang apa? Gua dari KP maunya either ke GMF yang deket-deket atau ke biar gua di Jogja aja gitu. Karena gua males kalau harus bayar buat tinggal juga gitu, nambah duit. Terus untuk alumni bisa kerja di mana? Alumni kita bener lumayan nyebar sih. Nyebar banget. Kayak yang di AE tuh ada ya, cuman tetap nggak mungkin kalau dibagi proporsinya karena nyebar gitu, persentase yang ke AE tetap banyak, maksudnya kok tetap paling banyak, tapi walaupun mungkin hanya 20% gitu. Banyak tuh nyebar, ada yang ke tetap engineering, ada yang ke tetap ke ada yang ke aneh-aneh lah, bank, ke beli itu si Nando, bukan lo. Kahim 20 tuh ke beli gitu, Ketang 20 tuh Komatsu. Kalau lain gas ada juga, ada yang kalau lain gas. Lumayan Banyak yang kalau lain gas. Ya yang ke A yang pinter-pinter lah. Kayak John Win gitu, Levin. Lu kenal Levin gak sih? Apa? Levin belum pernah denger ya? Pernah enggak? Kan legend ya. Bocah pinter banget. Yang lain masih sudah rekan-rekan sini bocah dari London ya. Si Maul kemana dah Maul? Maulana Hayu. Oh, Maul yang yang punya drive ya, dia senat. Gua nggak tahu Maul kemana. Drive Maul kan. Kalau banyak kemana gua bisa nyebutin banyaknya banget kemana. Karena emang nyebar gitu kemana-mana. Tau lah prospek AE di Indo tuh gimana. Ya prospek AE di Indo kan agak nyeh gitu ya. Jadi pasti banyak yang mencari peluang karena yang penting kan orang mau kerja kan, butuh duit. Jadi kesana kesini. Cuman yang dapat kerja dari sini itu dari
prodi dari berkuliah di AE itu banyak banget. Kayak Nando di Blibli itu tetap dapatnya karena dari koneksi di sini gitu. Atau si Jiat tadi ke Komatsu tuh karena dia sama Pak Isan gitu. Gitu sih, Mike ada omongan lain? Oke, kalau dari yang persebaran alumni mungkin udah disebutin sama Lanang tadi. Kalau gue pengen KP kemana, gue jujur masih bingung. Gue pengen fokusnya kemana. Mungkin gue sebenarnya sekarang lagi tertarik ke PSN sebenarnya. Nah, itu sih. KP kan nggak harus sesuai sama. Ya nggak harus sesuai. Cuman kan kalau bisa sesuai linear kan lebih baik kan. Itu bantu TA aja nanti. Harapan lu buat Athena selama nanti berhimpun gimana? Oke, harapan gue kalau bisa nanti apa ya? Sebenarnya itu terserah, lagi terserah lo ntar kalau misalkan mau dapet jahim terus kayak ngilang atau gimana itu sebenarnya terserah. Cuman harapan gue karena gue melihat Athena ini sedikit lebih abang-abangan dari Artemis. Kalau gue lihat gimana Nang? Menurut lu Nang? Enggak sih, ini doang ngomong-ngomongan. Iya bener sih, ini doang sih ada bang sih. Cuman kayak ya gue liat yang lain juga oke, lumayan sih. Maksudnya kalau dibandingin sama angkatan gue pas di Sonic dulu. Jadi gue berharap kalian lebih apa ya, nggak ada masalah yang berkaitan sama orang yang ngilang gitu. Jadi gue harap yang orang-orang yang mungkin nanti mau berandil lebih di himpunan itu ya yang abang-abangan ini gitu. Enggak, sebenarnya kayak abang-abangan juga, maksudnya kayak bukan orang yang dapat jahim terus nggak pernah ngikut kegiatan himpunan lagi gitu. Paling itu sih harapan gue. Oke, kalau gue sendiri harapan buat Athena mungkin karena gue katakan juga ya, jadi lebih ke angkatan base gitu. Gue pengen kalian tuh bisa lebih bonding lah, lebih bareng gitu. Begitu juga dengan angkatan-angkatan lain gitu kan, lebih asik sama Artemis, asik sama Apollo, sama Testra kalau masih sempat ketemu gitu. Terus semoga nggak patah semangat lah buat ini. Kalau yang memang mau fokus kuliah, nggak begitu peduli banget ngambil itu di KMPN, is okay. Cuman buat yang lain, tapi pasti kan ngambilnya itu bukan karena patah semangat gitu. Ngambilnya itu kan memang karena emang sudah punya plan sendiri gitu. Terus ini juga tadi jangan sampai ada yang hilang tuh. Kalau ngilang di KMPN mah mending ya, tapi jangan sampai ada yang hilang, bener-bener hilang nih orang nggak tahu kemana, nggak pernah kuliah, nggak tahu hidup apa kagak gitu. Jangan. Kalau orangnya penyendiri mah nggak apa-apa ya. Penyendiri tuh is okay, penyendiri selama bukan sendirian gitu. Orang penyendiri tuh milih buat sendiri. Orang yang kesepian, yang sendirian itu dia kadang nggak ada yang nemenin. Nah yang kedua ini jangan sampai ada lah, dirangkul lah kalau yang kayak gitu. Terus ya semangat lah, karena gue ngeliat kalau Athena ini, kalau lu menganggapnya lebih abang-abangan, gue ngeliatnya lu parahnya lebih dinamis dari angkatan gue gitu. Angkatan gue tuh memang apa ya, kalau bahasa kasarnya apa sih, cupu-cupu gitu mungkin ya. Ya, kasarnya gitu. Kasar mah gitu. Karena ini emang lebih mulu. Ya. Nah tapi karena gitu angkatan gue lebih nyambung. Karena kalau dibuat, lu tahu grafik persebaran tuh bentuknya tuh melembung di sini gitu. Jadi dalam terlalu parah ini lebih nyebar. Gue lihat ada yang kayak inilah abang-abangan banget lah, ada yang akademik banget, ada yang nggak tahu, cupu banget gitu. Jadi ya itu mungkin akan menyebabkan dinamika yang lebih. Jadi semoga kalian bisa menghandle itu dengan baik dan akhirnya bisa berperforma buat angkatan kelas sendiri dan buat KMPN gitu aja sih. Oke, gue mau nambahin dong. Ya, jadi kalau misalkan gue mungkin ada ini wejangan aja sih sebenarnya. Kalau misalkan nanti kalian ada masalah-masalah yang ada di angkatan kalian, baik di angkatan kalian ataupun masalah angkatan kalian dengan himpunan, ataupun masalah kalian dengan sesuatu yang sudah kalian definisikan sendiri gitu. Misalkan dari norma angkatan kalian sendiri gitu. Nah, kalau bisa, kalau ada begitu langsung langsung ditindak gitu. Walaupun mungkin kalian nggak nyaman kalau misalkan hal tersebut dibicarakan. Misalkan kayak ada masalah ini nih, semua orang udah tahu masalahnya ini gitu, semua orang sadar, cuman nggak ada yang mau speak